semuanya, hari ini kita akan memulai mata kuliah kerja praktek. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Namun sebelum saya memaparkan materinya, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai RPS. Adapun isi dari RPS ini adalah mengenai apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Nah, untuk mata kuliah kerja praktek ini berbobot 2 SKS dan ini kita jalankan pada semester 7. Pengembang RPS dan koordinatornya adalah saya sendiri, Kaprodinya adalah Insinyur Sahala Simatupang MT. Nah, adapun capaian pembelajarannya adalah mengenai sikap membuktikan sebagai intelektual yang dapat menunjukkan nilai-nilai UKI, yaitu rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan. Kemudian keterampilan umumnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dalam bidang keahliannya. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Lalu keterampilan khususnya mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan benar, dan menulis karya ilmiah dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan benar. Lalu pengetahuannya itu mampu menguasai metode penulisan karya ilmiah. Nah, di sini ada CPMK-nya dituntut beberapa hal, yaitu mampu melakukan penulisan hasil pengalaman kerja praktek di sebuah konsultan dalam bentuk laporan kerja praktek. Kemudian mampu melakukan dan menuliskan mengenai konsultan. Kemudian mampu melakukan analisis dari data-data yang telah diperoleh. Kemudian selanjutnya mampu mengusulkan konsep rancangan yang merupakan hasil dari kajian berbagai aspek, lalu mampu membuat usulan rancangan setelah membuat alternatif rancangan. Kemudian yang terakhir itu adalah mampu mengkomunikasikan rancangan tersebut dalam bentuk tulisan, CAD, 3D, animasi, atau maket. Kemudian mata kuliah ini sebenarnya membahas mengenai proses penyusunan laporan kerja praktek. Nah, bahan kajiannya itu berupa pengusulan tempat kerja praktek yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian uraian mengenai konsultan, mengenai proyek, mengenai cara penanganan proyeknya, lalu mengenai tugas yang dikerjakan oleh praktikan, kemudian mengenai produk-produk yang dihasilkan praktikan dan kualitas teknik komunikasinya. Oke, media pembelajaran kita ini menggunakan aplikasi Microsoft Teams dan Wi-Fi, kemudian menggunakan laptop. Nah, untuk minggu pertama dan kedua diharapkan mahasiswa mampu membuat usulan tempat kerja praktek dan mendapatkan tempat kerja praktek. Jadi yang pertama itu dilakukan pengantar kerja praktek, definisi, persyaratan, prosedur, isi, format penulisan, sistematika penulisan, lalu kemudian penilaian. Ini nanti akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan RPS. Nah, lalu kemudian mendapat usulan tempat kerja praktek dan persetujuan dari prodi, lalu surat-surat yang diperlukan dan persetujuan dari konsultan. Nah, kemudian setelah kita memperoleh tempat kerja praktek, diharapkan di minggu ketiga dan sampai ke minggu ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya di tempat kerja praktek dan menyiapkan data untuk pembuatan laporan dan melaporkan pembimbing secara rutin. Kemudian melakukan laporan pekerjaan yang telah dilakukan, lalu melaporkan data yang telah dikumpulkan dan ditulis di laporan. Lalu minggu ke-8 kita ada evaluasi atau UTS, jadi diharapkan dalam UTS ini laporan kerja praktek itu sudah selesai sampai 50%. Kemudian dalam minggu yang ke-9 hingga ke-15
mahasiswa mampu diharapkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada praktikan di tempat kerja praktek tersebut, kemudian menyiapkan data untuk membuat laporan dan melaporkan kepada pembimbing secara rutin. Nah, di sini harus memberikan laporan pekerjaan yang telah dilakukan apa-apa saja, kemudian laporan data yang dikumpulkan, lalu kemudian laporan yang telah ditulis di laporan. Nah, minggu terakhir kita akan mengadakan evaluasi atau UAS. Di sini diharapkan penulisan laporan kerja praktek itu sudah selesai 100% dan akan diberikan penilaian dengan kriteria lengkap, cukup lengkap, atau tidak lengkap. Oke, mungkin itu saja mengenai RPS. Kita akan lanjut ke materi kita yang pertama. Oke, jadi saya jelaskan dulu mengenai kerja praktek itu apa ya. Jadi kurang lebih kerja praktek itu merupakan salah satu mata kuliah wajib ya, di mana dalam kurun waktu tertentu mahasiswa ikut bekerja pada sebuah konsultan perencana yang bergerak dalam bidang jasa arsitektur dan ikut terlibat dalam pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakan oleh konsultan perencana tersebut. Nah, apa-apa saja sih persyaratannya kalau kalian ingin mengikuti mata kuliah kerja praktek? Nah, yang pertama itu kalian harus sudah menempuh 100 SKS dan sudah lulus mata kuliah studio perancangan arsitektur 1 sampai 4, kemudian struktur dan konstruksi 1 dan 2. Lalu ada manajemen proyek, kemudian mengambil mata kuliah kerja praktek dan mengisinya dalam sebuah RKS ya. Lalu kemudian kerja praktek ini harus dijalankan dan diselesaikan dalam semester di mana mata kuliah itu diisi dalam KRS. Jadi kalau kalian mengambil semester 7, kalian harus mengisinya dalam KRS di semester 7. Kemudian selesainya kerja praktek itu dinyatakan dengan diterimanya laporan kerja praktek. Nah, apabila belum mengisi atau belum diselesaikan, mata kuliah kerja praktek ini dapat dilanjutkan pada semester berikutnya. Kemudian kerja praktek ini harus diselesaikan dalam 2 semester ya, paling lama. Kalau enggak, mata kuliah kerja praktek ini dianggap batal atau hangus. Jadi mahasiswa atau kalian wajib melakukan prosedurnya dari awal lagi. Kemudian tempat untuk melakukan kerja praktek adalah konsultan yang bergerak dalam jasa arsitektur dan proyek yang sedang dikerjakan oleh konsultan, di mana mahasiswa dilibatkan adalah proyek dengan minimal 2 lantai dan luas bangunan total minimal 500 meter persegi. Lalu kemudian pekerjaan mahasiswa dalam proyek tersebut adalah pekerjaan yang berkaitan dalam bidang jasa arsitektur, biasanya itu perencanaan, desain, atau estimasi biaya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kerja praktek adalah minimal 3 bulan sejak dikeluarkan izin dari prodi arsitektur. Kemudian jumlah mahasiswa yang mengikuti kerja praktek pada waktu yang bersamaan di sebuah konsultan adalah maksimal 3 orang, jadi tidak boleh lebih dari 3. Nah, di sini ada prosedurnya. Yang pertama sekali itu membuat permohonan mengikuti kerja praktek kepada program studi arsitektur dengan isian sesuai dengan formulir yang disediakan. Kemudian apabila disetujui, program studi arsitektur akan membuat surat permohonan kerja praktek ke konsultan perencana yang dituju. Kemudian mengirimkan surat permohonan tersebut kepada kantor konsultan perencana yang dituju. Sembari menunggu jawaban surat disetujui atau tidak untuk melakukan kerja praktek pada konsultan tersebut. Nah, apabila disetujui, mulai melakukan kerja praktek sesuai dengan tanggal kapan kerja praktek dapat dimulai. Lalu kemudian selama rentang waktu kerja praktek, datang ke tempat kerja praktek itu minimal 2 kali seminggu atau 24 kali kehadiran ke tempat kerja praktek dan mengisi daftar kegiatan selama kegiatan mendapat paraf dari
kantor konsultan perencana. Lalu nanti absensi ini akan dilampirkan dalam laporan kerja praktek. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan konsultan sebaik-baiknya. Kemudian mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan kerja praktek. Lalu melakukan asistensi minimal 10 kali kepada koordinator. Kemudian setelah kerja praktek selesai, mahasiswa harus meminta surat keterangan selesai dari kantor konsultan perencana tersebut yang ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian menyerahkan laporan kerja praktek kepada koordinator kerja praktek setelah kerja praktek dinyatakan selesai. Nah, ini kurang lebih isi dari format laporan kerja praktek. Yang pertama itu adalah cover, kemudian halaman pengesahan, lalu daftar isi, kata pengantar, lalu surat-surat keterangan yang berupa surat keterangan dari konsultan, surat keterangan dari koordinator kerja praktek, kemudian ada pendahuluan, lalu ada tinjauan tentang konsultan yang berisi tentang sejarah konsultan, kemudian dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan izin usaha yang berupa SIUJK, kemudian SBU, lalu kemudian SBU jasa konsultansi konstruksi dari Inpindo, kemudian ada SIU, lalu kemudian ada struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas, kemudian prosedur operasi standar penanganan pekerjaan proyek, kemudian ada proyek-proyek yang pernah ditangani, kemudian ada tinjauan tentang proyek, deskripsi proyek, pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh konsultan dan produk yang harus dihasilkan oleh konsultan dalam proyek ini. Kemudian ada struktur organisasi proyek dan uraian tugas, kemudian ada metode pengadaan proyek, kemudian ada pekerjaan yang telah dan sedang dilakukan. Kemudian ada tinjauan tugas praktikan, lalu ada tugas apa saja yang dikerjakan oleh praktikan dalam sebuah proyek di mana praktikan dilibatkan. Kemudian ada produk praktikan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada praktikan. Kemudian ada catatan atau komentar yang diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada praktikan. Kemudian ada kesimpulan dan saran yang berisi tentang konsultan, proyek dan pekerjaan praktikan. Lalu saran bersifat masukan tentang kekurangan yang dirasakan praktikan selama melakukan kerja praktek. Kemudian ada penutup, lalu ada lampiran yang berisi tentang informasi, foto kegiatan kerja praktek, kemudian dokumen-dokumen persyaratan administrasi, dan perpanjangan perusahaan konsultan perencana. Nah, berikut adalah sistematika penulisan laporan kerja praktek. Nah, laporan ini diketik di atas kertas A4 menggunakan font yang tepat. Bisa kalian pilih Times New Roman, Arial atau Tahoma yang berukuran 12 dan spasi 1,5 dengan margin top 3 cm, left 4 cm, right 3 cm, bottom 4 cm, dan di setiap lembarnya diberikan penomoran halaman. Sampul hardcover berwarna merah tua dijilid rapi dan diserahkan sebanyak 1 eksemplar. Nah, ini berikut contohnya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi covernya itu hardcover warna merah. Nah, ini kurang lebih kriteria penilaian ya. Yang pertama itu tugas dan produk yang dihasilkan berbobot 30%, kemudian frekuensi kehadiran 20%, frekuensi asistensi dengan koordinator atau pembimbing 20%, kelengkapan data 20%, lalu tingkat kerapian penulisan laporan kerja praktek 10%. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.